Perselingkuhan menantu dan mertua bukan hanya kisah fiktif. Ini adalah kenyataan pahit yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Di dalam video ini, kita akan kupas tuntas apa penyebab seorang menantu bisa tergoda untuk berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Apakah karena kurangnya batasan, tegaknya hubungan suami istri, atau karena godaan syahwat yang tak terbendung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu membayangkan orang yang kamu percaya justru menusukmu dari belakang? Bagaimana jika pengkhianatan itu datang dari orang terdekat di rumahmu sendiri? Bukan hanya pasangan, tapi juga orang tua kandung atau mertuamu sendiri. Hubungan terlarang itu tidak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai dari hal kecil. Obrolan ringan di dapur, candaan yang melewati batas, atau momen berdua saat pasangan tidak di rumah. Dari sinilah api kecil mulai menyala. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya batasan yang jelas. Menantu yang terlalu akrab dengan mertua atau mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Keintiman emosional pun perlahan berkembang menjadi ketertarikan fisik. Kesepian dalam rumah tangga bisa jadi pemicu besar. Ketika pasangan sibuk bekerja, kurang perhatian, atau sering bertengkar, maka orang ketiga yang dekat secara fisik bisa menjadi pelarian, termasuk mertua sendiri. Tak bisa dipungkiri, godaan syahwat dan lemahnya iman menjadi penyebab utama. Saat hati tidak dijaga dan pikiran dibiarkan liar, maka setan akan membuka celah. Tak peduli seberapa dekat hubungan keluarga itu, jika nafsu menguasai, akhlak pun akan runtuh. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama. Ketika istri merasa tidak didengarkan atau suami merasa tidak dihargai, mereka mencari pelarian. Dan jika orang terdekat yang mau mendengarkan adalah mertua, bahaya besar mengintai. Tinggal serumah dengan mertua memang penuh tantangan. Kurangnya privasi dan interaksi yang terlalu sering bisa membuat batas menjadi kabur. Ketika tidak ada ruang pribadi, godaan bisa lebih besar. Selingkuh dengan mertua tidak terjadi begitu saja. Semuanya bermula dari pembiaran. Pandangan mata yang terlalu lama, sentuhan yang tidak perlu, kalimat manis yang seharusnya tidak terucap. Jika ini dibiarkan, maka dosa besar tak bisa dihindari. Hubungan terlarang ini bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga merusak tatanan keluarga besar. Anak-anak jadi korban, rasa malu menimpa seluruh keluarga. Dan yang paling parah, dosa zina antara mahram yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang anak ketika dua orang yang ia cintai justru saling mengkhianati. Islam mengajarkan kita untuk menjaga pandangan, membatasi interaksi dengan non-mahram, dan menjaga kehormatan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka." Quran Surat An-Nur ayat 30. Mari kita jaga batas, jaga iman, dan perkuat komunikasi dalam rumah tangga. Jangan sampai setan masuk lewat celah yang kita biarkan terbuka. Rumah tangga adalah amanah dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga rumah tangga kita selalu dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.